kenapa nih Bari? Kenapa nih Bari? Kenapa nih? Kenapa? Kalau kita mengikuti arahnya samar sakti ini, nah misteri ada di sini sahabat. Om Swastiastu, Om Awiganum Astu, Namo Sayam. Sahabat muda, sahabat milenial, kemudian para teman-teman spiritual, para sepuh, parita guru yang ada di alam Nusantara, kemudian di tanah Bali khususnya. Nah, hari ini saya kembali berbagi lagi. Nah, kebetulan hari ini saya kedatangan tamu, teman yang dulu datang minta tuntunan di sini, minta jalan di sini. Dulu beliau dikatakan bisa ilmu hitam, bisa ngeliat dulu, sampai beliau tuh menangis kemarin datang ke sini. Ya. Nah, sekarang beliau sudah bagus, dan bahkan beliau sekarang hari ini sibuk melayani teman-teman yang datang ke rumahnya untuk berobat. Nah, saya tanya langsung pada orangnya, apa yang mau ditanyakan. Swastiastu, Jero. Swastiastu. Jangan sudah lama Niki menjalankan usaha di rumah. Ada yang minta tolong ya, minta obat gitu. Ya yang jalankan sebisanya. Gitu. Terus gini, selama yang menangani orang baik keras maupun tidak keras gitu, selalu berujung setelah dia pulang ini di rumah ini dia nggak sesuai dengan tadi sudah ngayah kok sebentar lagi kok ada keributan gitu. Di rumah Jero? Iya. Di rumah sendiri? Iya. Setelah kamu itu pulang? Nah, begini Jero, awal-awalnya kalau kita mengikuti arahnya beliau, itu Ratu Niang Sakti, itu Ratu Gede. Iya. Nah, kebetulan saya ingin bertanya sama Jero nih. Iya. Nah, setelah si pasien itu pulang, kemudian mereka pulang dari rumahnya Jero ya. Iya. Kira-kira setelah itu apa yang Jero kerjakan? Setelah pasien pulang, memang tidak ada yang dia kerjakan kecuali matur suksema gitu aja. Memang pasien ini gila, kerasukan gitu, sembuh, tapi di rumah sendiri. Yang bermasalah? Iya, pertengkaran gitu kadang-kadang kan, baik sama ini, sama adik, sama pokoknya di rumah. Di ruang lingkup rumah aja? Iya. Gitu. Nah, sahabat muda, sahabat spiritual, nah di sini saya ingin berbagi tentang pertanyaannya Jero Sariasih ya. Jero kan sudah menjalankan tuh, apa namanya, usade, menjalankan orang yang minta bantuan Jero ya, melalui beliau. Nah, ternyata di sana Jero ada kekurangannya Jero. Niki sampun meled tiang, mangde kelar siki-siki masalah tiang niki, mangku tiang harus bagaimana gitu. Sahabat muda, teman spiritual ya, apabila kita tuh ngejalanin namanya sebagai pengiring beliau, tentu di sana memang kita tuh mendekatkan diri sama beliau. Nah, di sisi lain banyak orang datang ke tempatnya Jero itu sendiri, banyak orang datang. Nah, orang datang itu membawa apa? Membawa kesedihan, membawa sakit, dan diikutilah kalau itu sendiri, buto itu sendiri. Nah, buto itu sendiri kemudian, nah kalau memang kena penglihatan apapun bentuknya itu, nah si Lea, si pengiwo, si pengganggu itu sendiri, dia akan ikut datang ke sana dengan ilmunya itu sendiri. Nah, kemudian di saat Jero menyembuhkan itu karena atas bantuan beliau, tentu orang itu akan sehat. Nah, tapi setelah mereka pulang dengan keadaan sehat, nah di sana bawaan orang itu sendiri masih di Natah Karang Jero itu sendiri, masih artinya masih tersisa di sana di Karang itu sendiri. Nah, itulah yang menyebabkan buto-buto itu. Nah, kalau orang dikenain wong samar, namanya kan, nah wong samar itu merasuk ke orang-orang yang ada di sekitar Jero itu sendiri, kemudian berbenturan di sana. Nah, untuk itulah Jero kemudian
jero apabila, nah di sini sahabat muda ya, apabila mereka itu sudah pulang membawa kesehatan, bawa senyum dan sebagainya. Nah di sana jero udah semua pulang nih. Punya di tempat jero tuh di tempat jero tuh ada punya 5 orang atau 6 orang berobat. Kemudian mereka sudah pulang semua nih. Udah pulang semua. Nah ketika mereka sudah pulang, jero di sini harus mempersiapkan namanya segehan. Ya di sini harus kita mempersiapkan segehan. Nah segehan itu ada 2 tuh. Segahan yang pertama haturkanlah pada ancangan yang ada di gedong suci jero atau di kamar suci jero. Kemudian segahan yang kedua diaturkan di lebuh. Nah di sana matur sama ibu Durga yang ada di lebuh itu, karena semuanya beliau yang punya, entah penyakit, destit, luh, cetik, apapun bentuknya adalah ide Batari Durga yang punya. Kembalikanlah kepada beliau supaya tidak masih di natah karang jero itu sendiri. Nah terkait dengan itu, banyak di tanah Bali ini orang yang luar biasa, Sidi ya, jadi beliau adalah orang pintar yang sangat luar biasa, bisa menyembuhkan. Disitulah ujian seorang sebagai pengabdinya beliau. Kita diuji di sana, diuji bagaimana dulu adalah Ratu Niang yang berstana kemudian memberikan anugerah pada jero itu untuk menyembuhkan seseorang itu. Ratu Gede yang memberikan anugerah untuk menyembuhkan seorang itu. Nah kemudian di situ jero akan mulai bergeser. Nah di sini ujiannya akan mulai bergeser. Nah bergesernya itu apa? Bergesernya di sini. Orang yang dulunya polos, lugu, bakti, kan begitu. Kemudian setelah dia menyembuhkan, setelah dia dikenal orang, kemudian mulai egonya. Mulai ego akan datang di sana. Mungkin dia narik sesarika, begitu. Sesarinya yang dulu berapa aja lah, bolehlah, kan begitu. Nah setelah udah mulai dikenal, tahu-tahu tarifnya dah harus 250.000, kan gitu. Pejati harus beli di sini, kan gitu. Dan lain sebagainya dan sebagainya. Nah kemudian di sana udah mulai ego, udah mulai merasa diri sakti ya, karena sesungguhnya yang sakti adalah sesuhunan. Nah di sanalah beliau ide Ratu Niang, Ratu Gede yang dulunya lah sosok dewa beliau. Kemudian beliau meninggalkan jero, ditinggalkan jero sama beliau. Nah yang tersisa adalah perencang beliau, yang tersilah perencang beliau itu. Nah di sini konon katanya yang menunggu di sana Samar Sakti. Samar Sakti ya. Samar Sakti atas perintah itu Ratu Niang, Ratu Gede. Untuk menguji selanjutnya bagaimana perjalanan jero menjalankan usada-usada itu sendiri. Yang namanya Samar Sakti itu akan ada di Karangjero itu sendiri, bukan lagi Ratu Niang, bukan lagi Ratu Gede. Nah beliau si Samar Sakti itu sendiri akan mengaku dirinya Ratu Gede, mengaku dirinya Ratu Niang. Itu yang terjadi selama ini. Ampura niki, kok tiang ditinggalkan ide Ratu Gede, ide Ratu Niang, terus sekarang malah yang muncul Ratu Gamang Sakti? Bukan, Samar Sakti. Samar Sakti. Mungkin bagaimana caranya tiang mengobati orang? Kan tidak bisa tiang menyembuhkan orang kalau sudah ditinggalkan sama ide Ratu Gede, ide Ratu Niang. Nah, ampura nih kita blog tiang temen ngapi. Disinilah kita tuh memang agak bingung di sini. Nah, kayak Bapak, karena Bapak pengalaman di sini menyembuhkan orang banyak, bahkan orang-orang Balian pun datang ke sini, datang untuk seperti jero kan Balian ya, datang ke sini untuk minta petunjuk. Nah, sepengetahuan Bapak nanti Bapak bagi. Nah, di sini si Samar Sakti ini, nah beliau adalah sifatnya menjaga, menguji dan mengontrol terus tentang jero itu sendiri. Seandainya begitu, ini kan belum nih, belum. Ini baru
ribut-ribut sedikit di rumah ya. Sedikit, ya. Ribut, kadang nginguh kan begitu. Jadi bingung, pusing kan begitu. Pusing ya. Nah itu kita mengobati orang kok kita yang pusing kan begitu. Nah si Samar Sakti ini kemudian yang menjaga Jero. Nah fungsinya beliau mengaku Ratu Niang. Beliau mengaku Ratu Gede. Nah Jero tetap memuja Ratu Niang Ratu Gede dengan kelakuan Jero, dengan cara Jero sendiri. Ego kah? Masih juga kita disayang sama Ratu Gede Ratu Niang kok. Buktinya saya masih bisa menyembuhkan. Karena di situ Samar Sakti itu sangat sakti sekali, bisa menyembuhkan di sana. Beliau tuh bisa menyembuhkan seperti fungsinya Ibu Ratu Niang Ratu Gede, karena Ratu Niang Ratu Gede yang memerintahkan beliau untuk menguji diri sendiri. Yang sangat signifikan di sini kan biasanya entah Jero tahu, entah Jero pernah melihat, entah Jero pernah merasakan atau bagaimana ya, di sini kan biasa signifikan sekali. Nah di situ biasanya orang-orang yang ngiring itu, orang-orang yang mengikuti arahnya beliau itu, dia sudah menjadi raja di sana. Raja dalam lingkungan dia sendiri. Saya lah sakti, saya lah bisa menyembuhkan, saya luar biasa. Dan dia tuh maunya diri sendiri gitu loh. Ngomongnya lagi kasar-kasar, mulai yang dulunya santun, mulai kasar-kasar. Nah di sana kadang-kadang orang seperti itu, kalau dia laki-laki, dia akan mencari pendamping perempuan, mungkin pasiennya kah, mungkin teman lain kah, sama spiritual. Nah yang perempuan dia mencari pasangan laki-laki. Nah kalau dia kebetulan suaminya meninggal terus istrinya enggak, oke, tidak jadi masalah ya. Tetapi kalau suaminya dan istrinya tuh masih hidup, nah ini kan bermasalah. Jadi dia sudah punya suami, dia pun sudah punya istri, dia kawin. Nah konon itu katanya kawin suci gitu. Kawin suci istilahnya bagaimana, Mang? Nah mereka mencari nama tersendiri, mencari istilah tersendiri supaya masih diikuti oleh pengikutnya, masih dia diikuti oleh pengikutnya. Dia bilang kawin suci ini dia menikah di mana gitu? Ya katanya menikah di alam sana, karena konon katanya dia itu adalah jodoh dari alam sana. Di alam sana dia akan menyatu di sini, di alam Sekalus ini. Nah disitulah fungsinya Samar Sakti itu. Beliau membiarkan orang-orang yang jalan seperti itu, biarkan, bahkan berlanjut malah. Jadi dia tuh membiarkan lepas satu ke yang satu. Jadi dia ini sekarang ini berpasangan dengan ini, udah bosan mungkin dia, udah kawin sucinya bukan sama ini, kawin sucinya sama ini yang cocok, ini jodoh saya dari dulu. Apa ini ada hubungannya yang seperti yang Mangku bilang tadi, ditinggalkan ide Ratu Gede dan sesuunannya? Ya itu jelas, karena yang beliau yang sesuanya itulah Ratu Samar yang beliau sekarang yang mengaku Ratu Gede Ratu Niang. Karena kalau sudah kita berhubungan dengan Samar Sakti di sini, memang rezeki akan datang. Nah, orang yang datang itu akan disembuhkan. Sembuh pada waktu di tempatnya dia aja. Tapi setelah pulang sakit lagi. Datang lagi, sembuh lagi berapa hari, dan setelah itu sakit lagi. Nah itu namanya ngiring Samar Sakti. Tapi beliau yang ngiring Samar Sakti tidak ngerasa dia ngerasa masih ngiring Ratu Niang Ratu Gede. Kalau kita mengikuti arahnya Samar Sakti ini, nah misteri ada di sini sahabat. Orang yang sudah dicatat, dicatat untuk mengikuti arahnya beliau, nah biasanya orang itu tidak berumur panjang, dia akan meninggal. Nah itu perjanjian itu. Nah kemudian dia punya suami, kalau perempuan biasanya ya punya suaminya meninggal, ya enggak? Lagi punya suaminya meninggal, nah mungkin anaknya juga nggak karo-karoan. Di sisi lain dia adalah menyembuhkan orang, memberikan tuntunan yang sangat luar biasa pada orang yang datang. Nah, tapi keadaan di rumah terpecah belah. Keadaan di rumah dia sendiri hancur-hancuran dalam hidupnya. Ya tampil di media massa, tampil di FB namanya ya, dengan cerianya, dengan cantiknya, tetapi di sisi lain
dia punya sejarah kelam di sana. Dia menjalankan usade, dia menjalankan upacara apapun bentuknya, tapi di sisi lain dia mengajak selingkuhan. Nah, di sanalah kemudian Ratu Samar ini, Samar Sakti ini, dia akan terus mengikuti arah daripada baktenya dia itu, yang dulunya adalah bakte Ratu Niang Sakti, Ratu Gede, terlingsir, sangat santun. Kemudian Ratu Niang di situ mengasih tugas pada si Tabi Pakulun Samar Sakti, karena itu tugasnya beliau, bukan salah kalau tugasnya beliau. Jadi saya juga ada Samar Sakti sini kok, beliau ada di sini kok. Jadi di sini ada Samar Sakti, kemudian perencang Ratu Gede. Nah, beliaulah kemudian yang menguji dengan saktinya beliau. Yang banyak punya gini teman gitu, bukan gimana ya, kalau tiang kepuru tuh tiang lihat ya gini, bawa temen gitu, bukan suaminya, bukan istrinya dibawa. Terus tiang bilang, apa mungkin Gambang Sakti ini memasuki si seorang laki atau perempuan ini ke badannya, terus dia jadi asih begini, biarpun selingkuh dia ikut ke pura ini. Tolong Bapak nanti setelah jadi memargiang obat apa pusat, tolong nanti dilaksanakan apa yang Bapak kasih tadi itu, tuntunan Bapak itu. Oke, sahabat milenial, cukup hari ini kita berbagi. Nah, kita simak dengan Pramu Santi. Om Santi Santi Santi. Om.